Chapter 1061 dimulai dengan halaman depan terlihat Jerma bersama Caesar berhasil melarikan diri. Bab dimulai dengan keadaan di Sanigo sedang melawan badai besar. Setelah di chapter kemarin, Zoro memotong pusaran air hangat. Dengan angin yang sangat besar, Chopper keluar dari Sanigo. Luffy juga melompat dengan memanjangkan lengannya untuk meraih Chopper. Luffy juga memanjangkan lengannya yang satu untuk menyelamatkan Bonnie, lalu Chopper melihat ke bawah dan mengatakan ada sosok monster di bawah laut. Di kapal Sanigo, para kru melihat dan mencari kemana Luffy dan Chopper. Dan ada yang mengatakan untuk melihat ke bawah ada sesuatu di bawah air. Dan terlihatlah sosok monster tersebut dan berukuran yang sangat besar. Dengan posisi monster itu siap memakan kapal Sanigo. Tiba-tiba monster itu mencuat ke atas menerkam Sanigo. Beruntung Sanigo berhasil menghindari serangan monster tersebut. Ternyata sosok monster ini adalah seekor hiu yang bertubuh besi. Atau dengan kata lain, hiu robot. Zoro yang melihat monster ini mengatakan, apa-apaan ini? Hiu itu terlalu besar dan kulitnya terbuat dari besi. Kemudian Jinbe melihat Luffy dan Chopper yang jatuh ke laut, sehingga dia memutuskan pergi membantu Luffy dan menyerahkan kemudi kapal kepada Franky. Hiu robot itu yang gagal menerkam Sanigo, kali ini dia dari bawah laut hendak menyerang kembali. Serangan kali ini yang ia lancarkan yaitu sebuah dua torpedo menarget langsung kapal Sanigo. Sanigo yang tidak bisa menghindari serangan kali ini, di mana dua serangan torpedo itu mengenai bawah kapal dan meledak, sehingga membuat kapal Sanigo terbalik dan para kru Mugiwara jatuh semua ke laut. Sedangkan Jinbe berhasil meraih Luffy, Chopper, dan Bonnie. Dengan cepat Jinbe keluar dari dalam laut. Ketika dia sudah berada di permukaan air laut, ternyata hiu robot tersebut sudah ada di belakang Jinbe untuk menyerangnya. Tanpa banyak waktu, hiu robot itu langsung menyerang Jinbe dengan sebuah tembakan dari mulutnya. Jinbe menyuruh Luffy, Chopper, dan Bonnie untuk menahan nafasnya, karena Jinbe mencoba menghindari serangan itu dengan berenang ke dalam laut. Dan serangan itu berhasil dihindari Jinbe, namun tetap saja Jinbe terkena dampak dari ledakan tersebut. Kemudian hiu robot itu tersenyum dan menargetkan kembali kapal Sanigo. Akan tetapi tiba-tiba ada sosok robot lainnya langsung menyerang hiu robot itu. Dan semua kru yang jatuh dari kapal tadi tenggelam. Kita pindah tempat, kita berada di markas besar Angkatan Laut cabang G14. Terlihat Tashigi merawat anak-anak yang telah diselamatkan dari Pang Hazard. Di sini Tashigi bersama Laksamana Dole mereka membicarakan Koby dan Helmeppo. Lalu kita melihat Helmeppo dan Hibari dari anggota SWORD menangis memohon kepada Pangeran Groot untuk pergi ke tempat Koby buat menyelamatkannya. Karena Koby yang selalu bersama Helmeppo dikabarkan telah diculik. Groot mengatakan untuk menenangkan dirinya. Saat ini dia kehilangan kontak dari Drax. Kita kembali ke tempat Luffy, Jinbe, Chopper, dan Bonnie. Mereka saat ini sedang mandi di tempat itu untuk membersihkan badannya. Luffy yang tidak mengingat tentang Bonnie mengatakan dengan kesal, apa kau tidak mengingatku? Aku salah satu generasi terburuk dan aku juga berada di Sunbody 2 tahun yang lalu. Terima kasih sudah membantuku kali ini. Tapi di sini Luffy terlihat menghiraukan pembicaraan Bonnie, dia malah bersenang-senang dengan Chopper. Sedangkan Bonnie berbicara dengan Jinbe membahas soal surat kabar yang menghebohkan dunia. Bonnie yang melihat tingkah laku Luffy mengatakan apakah orang ini benar-benar seorang Yonko. Setelah mereka mandi, Jinbe bertanya kepada Bonnie tentang kru dan kapalnya. Bonnie menjawab dia datang ke tempat itu sendirian. Luffy dan Chopper merasa kelaparan, dia berharap dibelikan sesuatu olehnya. Bonnie kesal mengatakan tidak ada namanya toko makanan. Bonnie mengatakan lagi kalau dirinya di sini ada urusan dengan Vegapunk. Pindah scene, kita melihat sosok robot yang besar telah menyelamatkan kru Mugiwara. Semua kru memasang wajah terkejut, sedangkan Franky dan Usopp memasang wajah terpukau dengan matanya berbentuk bintang. Lalu ada seseorang keluar dari robot itu. Sanji mengatakan siapa yang keluar itu. Franky tercengang melihat seseorang itu mengatakan terima kasih padanya atas bantuannya. Dan tampaklah wajah orang tersebut, dia adalah seorang wanita. Dia berkata, apakah kau mengatakan bajak laut? Dan di akhir bab dia mengenalkan diri bahwa dia adalah Dr. Vegapunk dan libur minggu depan. Oke teman-teman, di chapter ini kita diberitahu siapa Dr. Vegapunk. Ternyata selama ini yang kita kira Vegapunk adalah seorang laki-laki tua atau kakek-kakek layaknya profesor, itu salah. Ternyata dia adalah seorang wanita. Dengan begini, salah satu misteri di One Piece kali ini mengenai wajah dari Vegapunk atau Dr. Vegapunk telah terungkap di chapter ini guys. Oke.
Sampai di sini untuk review manga One Piece chapter 1061. Sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya dan sampai jumpa.